Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D3 Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat akan melakukan presentasi tentang review artikel yang telah kami lakukan pada jurnal dengan judul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah Alpinia purpurata. Yang pertama yaitu tujuan melakukan review ini. Tujuan dari kami melakukan review ini adalah untuk mengetahui proses dari ekstraksi, isolasi, serta identifikasi dari senyawa alkaloid dan memperoleh pemahaman tentang uji aktivitas dari senyawa tersebut. Metode review. Ada pula metode yang kami gunakan untuk melakukan review, yaitu yang pertama kami melakukan strategi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada tanggal 12 November 2020 dengan cara menggunakan literatur melalui Google Scholar. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci dalam pencarian tersebut adalah isolasi, ekstrasi, identifikasi, dan alkaloid. Kemudian kriteria seleksi data, yaitu inklusi dan eksklusi. Untuk inklusinya yang berisi tentang isolasi dan identifikasi alkaloid serta aktivitas antioksidannya. Jurnal acuan yang digunakan yaitu Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi yang diterbitkan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro tahun 2016. Jurnal pembanding yang digunakan yaitu jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Kimia FSM Universitas Diponegoro tahun 2013. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak valid seperti website tanpa penulis. Untuk pembahasan dan hasil, jurnal acuan yang kami gunakan berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah Alpinia purpurata. Sedangkan jurnal pembanding yang kami gunakan yaitu Isolasi, Identifikasi, dan Uji Aktivitas Senyawa Alkaloid dan Binahong. Selanjutnya, untuk metode, pada jurnal acuan dengan judul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah menggunakan metode kromatografi kolom dan KLT preparatif. Langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang 0,616 kg serbuk rimpang lengkuas merah dan dimaserasi dengan pelarut N-heksana hingga jernih. Langkah kedua, ampas yang telah kering dimaserasi kembali menggunakan pelarut etanol. Langkah ketiga, ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak etanol. Selanjutnya, ekstrak etanol ditambahkan HCl2M hingga pH menjadi 3. Larutan asam ini selanjutnya diekstraksi dengan etil asetat hingga diperoleh 2 lapisan, lapisan etil asetat dan lapisan air. Pada lapisan air ditambahkan NH4OH hingga pH menjadi 8-9. Dilanjutkan ekstraksi dengan etil asetat kembali. Lapisan etil asetat yang diperoleh diuapkan kembali dan diperoleh alkaloid total. Langkah kelima, dilakukan analisis isolat dengan pereaksi Dragendorf dan Mayer untuk memastikan bahwa senyawa yang diisolasi merupakan senyawa alkaloid. Untuk langkah keenam, komponen yang telah diperoleh lalu dipisahkan dengan menggunakan kromatografi kolom dan KLT preparatif, lalu diuji kemurniannya dengan berbagai jenis eluen. Langkah terakhir, dilakukan identifikasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan LC-MS. Pada jurnal acuan utama, kelebihan yang dimiliki adalah dari segi metode identifikasi yang menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan LC-MS, sehingga didapatkan data yang spesifik dan dapat meramalkan struktur molekul alkaloid piperin. Kemudian, ilustrasi dari hasil KLT juga ditampilkan secara lengkap dan jelas untuk memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian. Untuk analisis isolat, artikel acuan menggunakan 2 pereaksi yaitu Dragendorf dan Mayer yang mendapatkan hasil lebih valid. Selain itu, pada artikel acuan dilengkapi dengan perbandingan pelarut yang digunakan, yakni kloroform berbanding dengan etil asetat 3:1. Kemudian, kekurangan dari artikel acuan adalah tidak menggunakan pengujian tingkat toksisitas pada senyawa dengan metode BSLT, sehingga belum dapat dipastikan bahwa rimpang lengkuas merah aman untuk digunakan sebagai bagian dalam suatu produk ataupun sediaan. Selanjutnya ada metode. Jurnal pembanding yang digunakan adalah isolasi, identifikasi, dan uji aktivitas senyawa alkaloid daun binahong
atau Andredera cordifolia tenor stains dengan menggunakan metode KLT dan KLT preparatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisis senyawa yaitu menggunakan spektrofotometer UV vis, FTIR, dan LC-MS. Pertama-tama, serbuk daun pinahong dimaserasi menggunakan pelarut N-heksana hingga filtratnya jernih. Kemudian disaring dan residu hasil maserasi diangin-anginkan sampai kering. Residu yang telah kering kemudian dimaserasi kembali menggunakan etanol hingga filtratnya jernih. Ekstrak yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak etanol. Ekstrak etanol yang telah didapatkan ditambahkan larutan HCl2M hingga pH larutan menjadi 3. Larutan yang telah bersifat asam kemudian diekstrasi menggunakan etil asetat. Hasil ekstraksi tersebut akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan asam dan lapisan etil asetat. Selanjutnya, kedua lapisan dipisahkan, kemudian lapisan asam ditambahkan NH4OH hingga pH larutan menjadi 9, kemudian diekstrak kembali menggunakan etil asetat. Hasil ekstrasi akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan basah dan lapisan etil asetat. Kemudian dipisahkan lapisan etil asetat dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak alkaloid total. Dilakukan KLT pada alkaloid total yang diperoleh dengan campuran pelarut etanol, etil asetat, dan N-heksana yang bersifat PA dengan perbandingan 1:2:30 menggunakan plat silika gel 60 GF 254 untuk memperoleh noda-noda isolat. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan KLT preparatif. Hasil isolat alkaloid kemudian dianalisis strukturnya menggunakan spektroskopi UV visible, FTIR, dan LC-MS. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari artikel ini yaitu selain memastikan bahwa daun pinahong benar mengandung alkaloid, juga memeriksa ada atau tidaknya kandungan toksisitas dalam senyawa tersebut dengan menggunakan BSLT. Kekurangan yang dimiliki oleh artikel ini adalah menggunakan metode remaserasi, di mana metode tersebut memiliki kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjakannya, serta membutuhkan banyak pelarut jika dibandingkan dengan sohletasi. Metode dalam artikel ini juga harus menyesuaikan pH agar mendapat asam yang diinginkan. Kekurangan yang dimiliki oleh artikel ini adalah menggunakan metode remaserasi, di mana metode tersebut memiliki kekurangan, antara lain membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan, serta membutuhkan banyak pelarut jika dibandingkan dengan soksletasi. Metode dalam artikel ini juga harus menyesuaikan pH agar mendapat asam yang diinginkan. Kekurangan yang terakhir yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap senyawa alkaloid yang telah diisolasi serta mengidentifikasi senyawa alkaloid yang lain yang terdapat pada daun pinahong. Selain itu, untuk menganalisis isolat hanya digunakan reaksi Mayer pada jurnal pembanding. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol menunjukkan reaksi positif alkaloid yang ditandai dengan adanya endapan putih pada penambahan reaksi Mayer. Selain itu, terdapat endapan merah bata pada penambahan reaksi Dragendorf. Dengan demikian, untuk metode analisis isolat, jurnal acuan mendapatkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan jurnal pembanding, karena pada jurnal acuan menggunakan dua reaksi, yaitu Dragendorf dan Mayer, untuk menentukan hasil positif alkaloid. Setelah kita membahas banyak tentang ekstraksi, isolasi, dan identifikasi, sampailah kita pada kesimpulan. Berdasarkan artikel yang telah kami review, identifikasi senyawa alkaloid piperin dari rimpang lengkuas merah atau Alpinia purpurata dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis untuk menghasilkan data berupa spektrum UV vis isolat alkaloid. FTIR didapatkan data berupa spektrogram FTIR isolat alkaloid, dan LC-MS untuk mengetahui berat molekul. Dari data yang didapat, kandungan isolat alkaloid diduga mengandung senyawa piperin C17H19NO3.